Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Melati. Saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Institut Pendidikan Indonesia Garut. Adapun pemaparan untuk hari ini, materinya adalah membahas mengenai hukum bisnis. Sebelum ke hukum bisnis, saya akan membahas mengenai istilah-istilah atau definisi dari hukum dan bisnis. Yang pertama, adapun istilah hukum bisnis atau business law. Di sini yaitu terdapat ada 3 hukum di dalam hukum bisnis yang berhubungan, yaitu ada hukum dagang, hukum perniagaan, dan juga hukum ekonomi. Ketiga hukum tersebut itu adalah sangat berkaitan atau berhubungan dengan hukum bisnis. Ya. Di dalam sebuah bisnis itu bisa dipelajari dengan adanya hukum dagang, ada hukum perniagaan, dan juga ada hukum ekonomi. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu apa itu definisi dari hukum. Definisi dari hukum di sini adalah merupakan keseluruhan norma yang oleh penguasa negara dan masyarakat yang berwenang menetapkan hukum. Dinyatakan sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruhnya anggota masyarakat. Ya, jadi definisi dari hukum di sini ya intinya yaitu ada orangnya, ya, ada pelakunya. Nah, terus ada sanksinya, ada hukumannya, ya. Nah, jadi di sini hukum ini berkaitan dengan adanya hukum bisnis. Jadi ini adalah hukum di sini ini adalah merupakan suatu norma atau aturan atau kaidah dalam penguasaan negara dan masyarakat yang berwenang. Jadi negara kita ini tidak terlepas oleh hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Adapun unsur-unsur dari hukum di sini yaitu terdiri dari norma-norma, aturan-aturan, kaidah-kaidah yang mengikat. Nah, jadi mengikat. Kalau hukum di sini, ya aturan di sini apabila dilanggar otomatis akan mendapatkan sanksi. Jadi hukum di sini sifatnya adalah wajib untuk dilaksanakan, ya. Walaupun keterpaksaan, karena apa? Karena kan dari sifat hukum itu sendiri adalah terpaksa, ya. Nah, jadi dipaksa kita itu untuk dituntut untuk mengikuti aturan tersebut, ya. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah peraturan mengandung hubungan hukum. Nah, jadi di mana ada peraturan, nah di sana itu pasti ada yang mengikatnya. Nah, aturan yang mengikatnya itu pasti termasuk hukum. Kenapa? Karena jika aturan tersebut itu dilanggar oleh salah satu pihak, nah otomatis akan mendapatkan sanksi. Nah, terus ada subjek hukumnya. Yang selanjutnya itu adalah mengenai sumber hukum. Nah, di sini sumber hukum di sini yaitu tentang peraturan perundang-undangan. Nah, jadi sumbernya adanya hukum itu ada di dalam undang-undang. Nah, undang-undang di sini itu seperti apa? Yaitu seperti Undang-Undang 1945. Terus ada Undang-Undang KUHP, ada Undang-Undang Perdata, ada Undang-Undang Pidana, ada Undang-Undang Narkoba. Nah, itu adalah salah satu peraturan dari perundang-undangan. Nah, terus ada hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan di sini ya atau konvensi. Jadi hukum kebiasaan di sini adalah di mana hukum ini adalah biasa dilakukan ya dalam kondisi walaupun misalkan tidak secara tertulis tetapi sering dilakukan aturan tersebut dan ditaati. Nah, maka di sini masuk kepada hukum kebiasaan. Nah, hukum kebiasaan di sini ini biasanya ada di adat ya, adat istiadat. Nah, ini biasanya.
Nah, terus ada perjanjian atau trakta. Ya, nah kalau perjanjian jelas di dalam sebuah bisnis itu tidak terlepas dari yang namanya perjanjian. Ada jurisprudensi, ada ajaran-ajaran ilmu hukum lainnya. Yang selanjutnya ini adalah tujuan hukum. Nah, apa sih tujuan dari hukum itu? Nah, tujuan dari hukum itu adalah untuk mengadakan suatu tata tertib yang dikehendaki. Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk mengadakan suatu tata tertib. Ya, nah jadi untuk ketertiban, ya, untuk ketertiban, untuk peraturan agar selalu ditaati. Terus yang selanjutnya itu adalah kita mulai tadi yang pertama itu adalah mengenai definisi dari hukum. Sekarang kita masuk kepada definisi dari bisnis ya. Jadi kita sebelum ke hukum bisnis kita akan membahas apa itu dari definisi bisnis itu sendiri. Nah, bisnis di sini adalah merupakan keseluruhan kegiatan usaha ya, keseluruhan ya. Jadi semua kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan, baik itu secara teratur dan secara terus-menerus. Jadi berupa kegiatan yang mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewa gunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Nah, jadi di sini definisi dari bisnis itu adalah merupakan keseluruhan kegiatan usaha. Nah, jadi apa yang akan kita usahakan, baik yang kita lakukan sendiri, ya, ataupun misalkan dengan kerjasama dengan anggota yang lainnya. Nah, maka itu disebut dengan bisnis dan dilakukan itu secara teratur dan juga terus menerus. Nah, terus apa sih dari bisnis itu tujuannya? Ya jelas dari bisnis tujuannya itu adalah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, mendapatkan keuntungan, hal-hal apa saja di sini yang bisa dilakukan dalam bisnis itu? Bisa misalkan berupa kegiatan atau usaha berupa barang atau jasa. Nah, kalau jasa di sini biasanya seperti asuransi atau misalkan JNE atau penyaluran barang. Nah, itu bisa berupa dengan jasa ya. Nah, kalau barang yaitu bisa dengan misalkan makanan atau misalkan hasil produksi ya. Nah, untuk dijualbelikan. Nah, itu semua kegiatan usaha itu semua yang pada akhirnya adalah untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Itu bisnis ya. Jadi bisnis itu, nah, bisnis ini adalah merupakan sebuah kegiatan keseluruhan ya, keseluruhan usaha apa saja, baik itu berupa barang maupun jasa, di mana yang pada akhirnya itu adalah tujuannya untuk mencari keuntungan. Yang selanjutnya itu adalah ada macam bidang usaha. Nah, di sini ada macam bidang usaha, ada bidang industri ya, itu ada industri besar, menengah, kecil. Nah, misalkan nih ada industri mobil, ada industri motor ya. Nah, terus ada bidang perdagangan. Nah, kalau perdagangan itu bisa berupa agen, makelar, pertokoan, swalayan, dan sebagainya. Nah, bidang jasa. Nah, bidang jasa ini bisa dengan konsultan tadi ya, bisa asuransi atau konsultan. Misalkan kita membutuhkan misalkan jasa pengacara. Nah, ya. Nah, terus ada penilaian akuntan, biro perjalanan, perhotelan, dan sebagainya. Terus ada di bidang agraris. Nah, kalau bidang agraris ini seperti apa? Yaitu seperti pertanian, perkebunan, ya. Nah, terus yang terakhir itu ada di bidang ekstraktif, ya. Nah, itu seperti apa ya? Nah, ini lebih luas lagi, yaitu seperti di bidang pertambangan atau pergalian. Nah, pelaku bidang usaha. Nah, pelaku bidang usaha ini adalah dilakukan oleh orang atau badan-badan sebagai pelaku bisnis. Tadi sudah dijelaskan ya. Nah,
eh, bisnis di sini adalah merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan. Nah, di sini ya. Jadi itu adalah merupakan termasuk pelaku bidang usaha. Pelaku bidang usaha ini dilakukan oleh orang atau badan-badan sebagai pelaku bisnis. Jadi yang melakukan bisnis itu boleh kita sendiri melakukan bisnis tersebut atau misalkan kita kerjasama dengan orang lain, misalkan di bidang misalkan investasi atau apa, nah itu bisa kerjasama dengan orang lain. Jadi lebih dari satu orang. Pelaku bisnis di sini atau subjek hukum. Nah, subjek hukum itu adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban. Jadi subjek hukum di sini atau pelaku bisnis ini yang membedakan itu adalah ada manusia dan badan hukum. Jelas kalau manusia ini adalah di subjek hukumkan dalam arti biologis ya. Nah, jadi sebagai fenomena alam, makhluk ciptaan Tuhan, nah itu adalah termasuk kepada manusia atau subjek hukum dalam arti biologis ya. Nah, sedangkan badan hukum, nah kalau badan hukum di sini adalah merupakan subjek hukum dalam arti yuridis, ya. Nah, seperti apa ya itu? Seperti fenomena dalam hidup di masyarakat. Jadi kita hidup dan tinggal di masyarakat tidak sendiri. Kalau manusia itu sendiri bisa misalkan di rumah, ya. Jadi tanpa berbaur dengan masyarakat lainnya. Nah, kalau badan hukum otomatis kita berbaur dengan masyarakat sekitar seperti misalkan koperasi ya. Nah, otomatis koperasi itu berbaur dengan masyarakat. Yang selanjutnya itu adalah perbedaan antara manusia dan badan hukum ya. Nah, jadi kita membahas belum kepada hukum bisnis ya. Nah, manusia ini adalah merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan. Jelas ya. Nah, yang mempunyai akal, perasaan serta kehendak ya dan juga dapat mati itu adalah manusia. Nah, adapun dari manusia itu pasti mempunyai jenisnya ya, itu ada bisa dilihat dari kelaminnya, ada laki-laki maupun perempuan, ada juga misalkan dari status perkawinan ya ataupun misalkan dari kelahiran. Nah, itu adalah manusia. Nah, sedangkan badan hukum di sini adalah merupakan ciptaan manusia berdasarkan hukum ya. Nah, berdasarkan hukum dan dapat dibubarkan. Nah, kalau badan hukum itu kan merupakan terdiri dari anggota-anggota ya, dilaksanakan oleh anggota-anggota. Nah, badan hukum ini bisa dibubarkan kapan saja. Misalkan mempunyai perusahaan. Perusahaan itu adalah merupakan gabungan ya dari orang-orang yang terikat di dalamnya. Nah, perusahaan itu ketika bangkrut otomatis bisa dibubarkan, bisa dijual perusahaan tersebut kepada orang lain atau dialihkan ya. Nah, seperti itu. Tidak berjenis. Kalau tadi manusia itu berjenis, bisa dilihat dari jenis kelaminnya, ada laki-laki, ada perempuan, dari status perkawinannya, dan juga ada bisa melahirkan. Nah, itu manusia. Nah, kalau badan hukum di sini jelas tidak berjenis ya, tidak berjenis kelamin. Karena apa? Karena kan badan hukum itu adalah merupakan suatu wadah, hanya wadahnya saja, karena di dalamnya itu terdapat orang-orang yang terikat di dalam usaha tersebut. Jadi bisa dibubarkan kapan saja, sedangkan manusia tidak kan. Nah, masa manusia kalau misalkan mata diambil matanya, diambil tangannya, tidak mungkin ya. Nah, kecuali kalau badan hukum itu bisa dibubarkan kapan saja. Nah, tidak kawin dan tidak melahirkan karena kan merupakan suatu wadah. Diibaratkan kalau ketika kita makan ya, sebelum kita mengambil nasinya itu harus ada wadahnya, harus ada piringnya, seperti itu ya. Yang selanjutnya itu adalah di sini saya akan menjelaskan mengenai peta hukum dan hukum bisnis. Nah, hukum bisnis di sini itu peta hukumnya itu ada hukum privat dan hukum publik. Nah, kalau hukum privat ini biasanya adalah hukum perdata, ya. Nah, kalau hukum publik ini biasanya itu adalah hukum pidana, ya.
Nah, hukum privat di sini adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga dengan warga negara, baik orang ataupun badan hukum. Nah, jadi di sini hukum privat ini adalah hukum di mana mengatur antara warga yang satu dengan warga negara yang lain, atau di sini warga baik itu orang ataupun badan. Jadi misalkan nih, kalau orang per orang misalkan ya, misalkan perceraian ya, berarti antara satu orang dengan satu orang, nah perceraian. Kalau badan, nah misalkan ada persengketaan ya, nah persengketaan baik itu misalkan dalam misalkan kalau badan itu misalkan saham nih ya, atau misalkan perusahaan, nah itu termasuk ya, atau misalkan selain dari perceraian ada juga misalkan harta gono gini, atau misalkan tentang akta tanah, nah itu bisa diatur di dalam hukum privat. Nah, hukum publik sekarang, hukum publik di sini adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara dengan pemerintah negara. Nah, jadi kenapa bisa disebut bisa dimasukkan kepada hukum pidana? Ya, salah satu contohnya. Kenapa? Karena di sini adalah hubungannya antara warga negara dengan pemerintah. Negara kita adalah negara hukum. Segala sesuatunya itu harus menaati dengan peraturan yang sudah dibuat oleh negara. Misalkan, nih contohnya adalah misalkan kasus pidana pembunuhan. Pembunuhan ya, ada undang-undangnya mengenai undang-undang pembunuhan ya. Nah, itu sudah diatur oleh pemerintah ya. Harus misalkan dihukum misalkan dengan pembunuhan berencana misalkan ya, dihukum 20 tahun penjara. Nah, itu sudah tertera di dalam undang-undang pidana. Yang selanjutnya, nah baru kita masuk kepada definisi dari hukum bisnis. Nah, tadi sudah dijelaskan definisi mengenai apa itu hukum dan apa itu bisnis, ya. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan hukum bisnis. Hukum bisnis di sini adalah merupakan keseluruhan norma atau aturan, ya, semua kegiatan bisnis, baik itu industri ataupun keuangan, di mana semua kegiatan yang berhubungan dengan produksi dan pertukaran barang atau jasa, semua urusan keuangan yang berhubungan dengan kegiatan bisnis dan kegiatan lainnya. Jadi definisi dari hukum bisnis ini adalah merupakan suatu aturan atau norma yang mengatur semua kegiatan yang ada di dalam bisnis, baik itu industri, baik itu keuangan, baik itu produksi, pertukaran barang, ataupun kegiatan lainnya. Nah, hukum bisnis di Indonesia. Ya, nah, hukum bisnis di Indonesia ini adalah dasar hukumnya tertulis. Ya, jadi semua kegiatan, semua aturan itu hukumnya adalah tertulis. Nah, dasar hukum tertulis terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, nah tadi jadi di dalam bisnis itu bisa diselesaikan karena apa? Karena ada undang-undangnya. Ya, apabila ada sengketa, ada permasalahan yang berhubungan atau berkaitan dengan bisnis, itu sudah diatur di dalam kitab undang-undang, baik itu kitab undang-undang dagang maupun perdata. Nah, terus juga ada di sini ya kitab undang-undang dagang yang belum banyak diubah di sini ya, dan juga ada kitab undang-undang yang sudah banyak diubah. Ini penjelasan dari undang-undang ya. Nah, terus ada juga KUH Perdata ya. Jadi ada yang belum, ada yang sudah dirubah. Nah, ini disesuaikan juga dengan perundang-undangan yang baru ya. Dan juga ada perundang-undangan yang tidak terkait dengan KUHD maupun KUH Perdata. Contoh. Nah, kita sudah mulai kepada kaitan dari bisnis atau sering lebih pahamnya itu disertai dengan contoh ya. Nah, contoh di sini ini misalkan adalah keagenan atau distributor. Nah, biasanya ini termasuk kepada bisnis yang sering dilakukan ya, atau kegiatannya, atau surat berharga. Nah, ini ada di dalam hukum bisnis ya. Jadi
di dalam hukum bisnis ini kita bisa membahas tentang keagenan atau distributor, surat berharga seperti wesel, cek, aksep, atau misal akta, yang intinya pada dasarnya itu adalah yang adanya royalti. Jadi bukan surat sembarangan, bukan mengenai surat yang tidak-tidak ya, namanya juga surat berharga, berarti otomatis surat ini sangat berharga ya. Nah, jadi ada nilai harganya gitu suratnya itu ya. Jadi pada ujung-ujungnya itu otomatis ada nominalnya gitu, seperti itu. Nah, terus ada asuransi. Nah, asuransi ini seringnya, nah ada asuransi pendidikan, ada asuransi kesehatan, ada asuransi kebakaran, ada asuransi kecelakaan. Nah, itu. Nah, terus ada pengangkutan laut ya. Nah, terus ada pembukuan dagang. Nah, ya, jadi pembukuan dagang itu sangat diperlukan dalam pengelolaan bisnis ya, agar kita tahu pengeluaran dan pemasukan di dalam kegiatan usaha yang kita buat di dalam bisnis. Terus asuransi tadi ya. Nah, terus ada perseroan terbatas. Nah, ada perseroan terbatas, ada pembukuan perseroan ya, ada reklame, penuntutan kembali dalam kepailitan ya. Jadi apabila misalkan di dalam kegiatan usahanya itu mengalami suatu permasalahan atau sengketa atau misalkan kebangkrutan, kepailitan, nah itu bagaimana ya. Nah, terus ada kontrak. Nah, kontrak ini otomatis adalah suatu hal kegiatan yang dilakukan bagi orang yang melakukan sebuah kerjasama. Nah, itu tidak terlepas dari yang namanya kontrak atau perjanjian ya. Nah, jadi kalau kalian misalkan mau melakukan sebuah kegiatan bisnis tidak bisa ya, misalkan tanpa didasari dengan aturan ya. Nah, jadi kalau misalkan jelas ya di dalam sebuah kontrak itu, nah harus didasari dengan perjanjian atau kontrak. Jual beli, nah jual beli juga itu harus ya, misalkan baik itu jual beli tanah, jadi jangan didasari dengan kepercayaan ya. Nah, karena banyak sekali kasus-kasus yang terjadi ya, jual beli itu atas dasar kepercayaan yang pada akhirnya itu mengalami sengketa. Nah, itu makanya harus hati-hati di dalam jual beli, khususnya misalkan rumah, tanah ya. Nah, itu harus ada tuh misalkan aktanya ya, atau misalkan perjanjiannya. Nah, itu harus jelas ya. Nah, ini banyak sekali kejadian kasus seperti itu karena didasari dengan rasa kepercayaan ya. Nah, terus ada hipotesi atas kapal. Yang selanjutnya itu adalah perkreditan ya. Perkreditan atau perjanjian pinjam meminjam. Nah, jadi perkreditan ini adalah merupakan sebuah perjanjian pinjam meminjam. Ya, jelas ya. Jadi kita mau meminjam misalkan uang atau apa, nah ini berhubungan dengan perkreditan. Perkreditan ini pasti disertai dengan perjanjian yang jelas. Yang selanjutnya itu adalah hak tanggungan. Ya, nah hak tanggungan di sini ini adalah bisa dilihat dari hipotesi atas tanah. Nah ya, jadi atau misalkan dengan perburuhan. Ya, nah jadi perburuhan di sini juga karena kita misalkan di dalam sebuah bisnis itu tidak terlepas dari yang namanya karyawan, atasan, bawahan, seperti itu ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah perusahaan go public dan pasar modal ya. Nah, terus ada PMA juga, ada kepailitan dan likuidasi ya, ada akuisisi dan merger, ada pembiayaan, ada hak atas kekayaan intelektual atau haki ya. Nah, terus ada anti monopoli, ada perlindungan konsumen juga, ada penyelesaian sengketa bisnis ya, dan juga ada bisnis internasional. Nah, ini ada subjek hukum manusia ya. Jadi manusia ini disebagaikan
hukum yang telah mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku. Nah, ini ada di dalam pasal 2 ayat 1 KUH Perdata, di mana anak yang ada di dalam kandungan seorang perempuan itu dianggap telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendakinya, ya, dengan memenuhi syarat. Pertama, si anak telah dibenih atau dibenihkan, ya, pada saat kepentingan tersebut timbul, ya. Nah, terus si anak harus dilahirkan hidup. Nah, baru itu mempunyai hak, ya. Nah, dan anak kepentingan yang menghendaki tersebut itu adalah memperoleh status sebagai hukum. Jadi maksudnya itu dari pasal 2 ayat 1 di sini, yaitu apabila seorang perempuan itu mengandung, nah anak yang di dalam kandungannya itu adalah sudah dilindungi oleh hukum. Nah, ya. Nah, di sini status untuk mendapat status tersebut, maka si anak itu harus lahir dalam keadaan hidup. Nah, terkecuali jika Allah menghendaki anaknya misalkan meninggal. Nah, seperti itu, ya. Pasal 2 ayat 2 KUH Perdata. Apabila ia dilahirkan mati, maka ia dianggap tidak pernah ada. Nah, di sini manusia mempunyai dua kewenangan. Ada kewenangan bertindak, mampu berbuat karena memenuhi syarat hukum. Yang pertama itu dewasa dan tidak gila. Nah, cakap hukum, ya. Nah, jadi seseorang itu akan mempunyai kewenangan apabila yang pertama itu sudah dewasa, ya. Nah, sudah dewasa itu adalah dia itu mampu atau bisa, ya, bisa misalkan melakukan halnya secara logika, gitu, ya. Nah, misalkan nih, kalau misalkan di dalam perkawinan laki-laki itu boleh menikah pada usia 19 tahun, perempuan sudah boleh menikah pada usia 16 tahun. Nah, otomatis di sini yang dewasa itu juga ada, ya. Jadi yang sesuai dengan pemikirannya sudah dewasa, ya, dianggap dewasa. Jadi tidak memerlukan wali, ya. Nah, tidak gila. Jadi cakap hukum, tahu aturan, ya. Nah, mampu berbuat karena kuasa yang diakui oleh hukum, seperti anak di bawah umur. Nah, kalau anak di bawah umur gimana? Misalkan diberikan warisan oleh orang tuanya, sedangkan anaknya misalkan masih di bawah umur, misalkan masih bayi, atau misalkan masih usianya belum dewasa, nah itu bagaimana? Nah, itu diwalikan. Jadi si warisannya itu diurus dulu oleh walinya, setelah dewasa baru oleh anak tersebut, ya. Nah, terus ada kewenangan berhak. Nah, ini dimiliki sejak manusia lahir atau sejak dalam kandungan ibu asal ia lahir hidup. Nah, jadi anak itu sudah mempunyai kewajiban hak, ya. Jadi sudah ada haknya. Nah, apabila anak tersebut itu lahir hidup, gitu, dalam keadaan hidup. Nah, kecakapan bertindak dalam hukum untuk melakukan semua kegiatan propertinya, ya. Nah, di sini ada subjek hukum, mungkin ini materi terakhir, ya. Ini ada subjek hukum, badan hukum. Diakui sebagai subjek hukum itu sejak ditetapkannya sebagai badan hukum dengan syarat. Yang pertama itu adanya harta atau kekayaan yang terpisah jelas, ya. Jadi harus benar-benar kekayaan itu tidak disatukan, jadi harus terpisah. Tujuan tertentu, ya jelas harus memiliki tujuan, arahnya kemana, ya. Nah, kepentingan yang hendak dicapai dan juga organisasi yang teratur. Nah, mungkin dicukupkan sekian pemaparan yang saya sampaikan mengenai hukum bisnis. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.